Hari ini tanggal 28 Desember ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang damai mulai dari diri atau berdamai dengan diri. Sebelumnya, ketua kelasnya silahkan mimpin doa dulu. Kita berdoa bareng-bareng. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ini adalah salah satu topik dari wawasan global atau wawasan kebinekaan global, yang dimana kita itu berbeda-beda tapi tujuannya tetap sama. Nah, topik yang ketiga ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Kenapa dari diri sendiri dulu? Ada yang tahu nggak? Kenapa semuanya harus dimulai dari diri sendiri sih? Nggak dari yang lain gitu? Temen dulu atau orang tua dulu atau siapa? Kenapa? Yang sekolah siapa? Iya, berarti semuanya tergantung sama diri sendiri. Kalian yang ngejalanin, segala sesuatunya dimulai dari kalian dulu. Mau jadi apa kalian, mau sukses atau enggak sukses, itu kan dari diri kalian sendiri dulu. Capaian pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita itu akan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Reno sama Noval kira-kira sama atau beda? Beda ya setiap orang itu. Nah, jadi di sini kita punya tahulah memahami konsep tentang ragam identitas diri, bahwa setiap orang itu tidak sama. Yang keduanya, mampu memberikan contoh sikap ulas asih pada diri sendiri. Ulas asih itu apa sih? Sayang pada diri sendiri ya. Nah, ini capaian pembelajaran kita hari ini. Mulai dari diri. Pertanyaannya gini, apakah kalian ya merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri sendiri, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah nggak kalian ngerasa malu nih, aku tuh malu, jadi aku tuh nggak mau ngeliatin kalau aku tuh apa gitu? Pernah nggak? Kenapa muncul perasaan tersebut? Kenapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa kira-kira? Takut ditanya, kamu anak farmasi ya? Misalnya di angkot gitu. Karena tahu ya seragam kita seragam kesehatan. Obat ini apa? Sedangkan kita merasa belum cukup ilmu dan bingung gitu ngejelasinnya. Pernah kan ngerasa kayak gitu? Nah, mungkin karena gitu. Ini ya. Di sini kita akan memulai aktivitas. Di mana aktivitasnya itu kita bermain identitasku ya. Nanti Ibu akan menunjukkan suatu gambar yang dimana kalian itu termasuk minoritas atau mayoritas. Mayoritas tahu? Mayoritas itu kita itu sama semua ya. Kalau minoritas kita beda sendiri. Nah, jadi semuanya berdiri dulu di sini semuanya. Kalau kalian termasuk yang kiri, kalian minggir ke sebelah kiri. Kalau kalian termasuk yang kanan, minggir ke sebelah kanan. Mie goreng ke sini. Mie kuah ke sini. Berarti ini mie goreng, ini mie sebelah sini dong, sebelah sini dong. Nah gitu. Oke, berarti yang minoritas yang mana? Yang mie kuah, karena mayoritas orang-orang kebanyakan mie goreng ya. Gimana perasaan minoritas? Gak apa-apa ya, karena emang beda gitu. Jadi setiap orang itu punya kesukaan diri sendiri dan gak perlu sama. Selanjutnya, nah, Islam, Kristen, semuanya Islam? Islam. Oke, semuanya Islam di sini. Berarti nggak ada minoritas ya? Semuanya mayoritas di sini Islam. Oke, yang mana? Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Hah? Ini tim nggak diaduk? Sama Ibu juga nggak diaduk. Ini tim bubur diaduk. Oke. Merasa minoritas nggak? Enggak ya, malahan aneh ya bubur nggak diaduk. Tapi menurut kalian bubur diaduk enak nggak?
Ya, berarti kan masing-masing punya apa ya, kesukaan diri sendiri dan itu nggak harus sama kan? Nah, dari permainan yang tadi, ya, apakah kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama dalam suatu permainan atau berubah-berubah? Berubah ya. Maksudnya ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Nah, yang keduanya, apakah kalian bertemu dengan seseorang yang punya identitasnya sama di putaran awal, tapi kesana-kesananya dia beda? Ada nggak? Contohnya apa yang tadi kalian ingat? Misalnya Putri sama Noval. Bedanya samanya pas di mana? Yang mie sama. Yang bedanya pas? Ayam goreng. Ini ayam apa? Goreng, itu ayam crispy. Jadi maksudnya nggak semua dari tahapan putaran awal sampai terakhir kita sama. Ada bedanya. Jadi kita punya identitas masing-masing. Yang terakhir, dari semua identitas yang tadi, coba menurut kalian identitas yang penting itu apa dari yang tadi? Agama ya. Ya, agama itu identitas yang paling penting. Kadang kalau identitas yang penting itu terus ada yang mengolok-ngolok, tersinggung nggak? Tersinggung. Atau kayak tadi bubur diaduk-aduk, ada yang mengolok-ngolok, kok aneh sih kalian diaduk, tersinggung nggak? Enggak, karena itu maksudnya perbedaan yang emang biasa gitu. Dibanding sama yang perbedaan agama, kalau ada yang menyinggung, ada yang mengejek, itu kan kita sebagai umatnya merasa marah lah ya. Untungnya tadi semua kita sama ya, mayoritas Islam. Tapi kalau misalnya ada yang beda, itu tidak boleh untuk saling menjelekkan atau mengolok-ngolok. Walaupun itu minoritas, walaupun misalnya itu sedikit ya, dibanding sama yang mayoritas. Bukan karena mayoritas banyak kita kuat untuk mengejek atau kayak gimana, tetap nggak boleh ya. Duh, ngerti nggak tadi videonya? Maksudnya kita punya kesamaan apa tadi? Ya, manusia ya, ciptaan dari Allah. Jadi semua orang punya identitas beda-beda. Mungkin kalian pas masuk sekolah pertamanya, oh ini dari SMP sini, aku nyambung aja sama SMP aku gitu. Ya, kesininya udah mulai dibagi kelas ya, udah per kelas aja mainnya gitu ya, jadi nggak sama ke kelas lain. Dari kelas pun, oh aku rumahnya di ujung Berung nih, sama yang di ujung Berung aja, atau saya rumahnya di Cibiru sama yang di Cibiru aja. Ternyata nggak nyambung juga karena hobinya beda, kesukaannya beda, pecah lagi sesuai dengan hobinya, nyambungnya gitu. Jadi kan bisa kalian mengelompokkan itu, tapi jangan saling merendahkan dari yang lainnya, karena ya semuanya tetap sama ya, makhluk Allah ya. Jadi dari yang tadi itu ada 3 konsep yang kita akan simpulkan. Setiap orang punya banyak identitas ya. Nah, di sini mungkin kita punya kesamaan identitas suku, tapi ada beberapa yang beda ya. Tapi di sini kita mayoritas adalah sama ya, Islam. Terus ada identitas yang diterima sejak lahir, tidak bisa dirubah. Ada juga identitas yang bisa dibangun dan diciptakan. Nah, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Selanjutnya, yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Jadi, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalian harus merasa diri sendiri itu punya kelebihan. Ya, kita nggak lihat orang lain tuh punya kekurangan atau kelebihan, tapi minimal kita sendiri tahu kelebihan diri kita sendiri apa, kekurangan diri kita sendiri apa. Jangan sibuk ngurusin orang lain, karena diri sendiri pun belum tentu kalian tahu kelebihan diri sendiri itu apa ya. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya cantik,
menurut iklan di televisi itu tidak bisa jadi patokan untuk kita. Contohnya itu kayak cantik orang Indonesia sama orang negro, beda nggak? Beda ya. Indonesia tuh cantiknya kayak gimana sih? Sawo matang ya. Tapi Indonesia ada yang pengen cantik itu putih kayak di Korea. Standar Korea kan cantiknya putih gitu ya. Pokoknya cantik setiap orang-orang beda. Nah, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Coba ini dilihat dulu videonya. Kamu dilahirkan original, kamu harus mati sebagai kopian orang lain. Gitu, ngeri. Jadi dari yang tadi kan udah ya kita bahas juga, maksudnya standar itu bisa diciptakan sendiri. Terus kalian juga bisa bikin standar sendiri supaya kalian itu lebih bersyukur dengan apa yang kalian punya, apa yang kalian dapat sebelum kalian melihat orang lain tuh seperti apa sih gitu. Jadi sebelum kita lihat ke yang lain, kita harus bisa menghargai diri sendiri dulu, mencintai diri sendiri dulu lah gitu. Karena tadi ada sasarannya kan ya. Ternyata standar yang diciptakan itu berbahaya gitu. Kalian itu jadinya pengen seperti apa. Kalau kalian mengejarnya dengan suatu hal yang bagus, ya bagus hasilnya. Tapi kalau misalnya jadi kaliannya tertekan, jadi mental ya, jadi pikiran, itu nggak baik gitu. Nah, yang ketiganya adalah welas asih pada diri sendiri. Jadi kalian tuh harus mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu bukan narsis. Narsis itu saking cintanya gitu ya, tapi nggak juga self pity, jadi mengasihani diri sendiri. Aduh, aku tuh kasihan gitu, aku tuh harus istirahat soalnya aku kan sayang sama badan aku, tidur terus, nggak kayak gitu ya. Jadi kalian itu contoh sayang sama diri sendiri tuh, kalau capek istirahat, kalau haus minum, kalau lapar nah itulah, minimal itulah ya. Kalian tuh harus mencintai diri sendiri itu dari kayak gitu. Latihan mencintai diri sendiri dengan kebaikan diri, kesadaran yang penuh dan keterhubungan. Ya. Ini di sini ada tulisan manfaat mencintai diri sendiri. Kebaca nggak? Mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Ya betul ya. Karena kan kalian tidak melihat sesuatu yang lebih jauh ya, kalian harus menerima diri sendiri dulu. Jangan merasa kenapa sih aku tuh pendek, teman-teman aku itu tinggi-tinggi, aku merasa paling pendek nih di kelas atau di sekolah. Jangan kayak gitu ya. Lalu meningkatkan kebahagiaan. Betul ya, kalau kita merasa bersyukur, ya udah kita bersyukur dengan kayak gini, pendek juga aku mah lucu gitu, imut ya. Gitu bisa nyumput gitu atau gimana ya. Yang ketiganya membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Ya betul ya, jadi kalian itu akan berbesar hati, tidak mudah tersinggung kalau orang lain ngomong yang sesuatu yang kalian tidak suka. Nah ini aplikasinya, kalian harus bikin tindakan ke diri sendiri ya. Coba kalian berterima kasih atau penghargaan buat diri sendiri. Contohnya itu apa sih penghargaan buat diri sendiri? Anak zaman sekarang masa nggak tahu. Self reward itu apa? Healing ya, jajan, makan, apalagi sih self reward tuh? Tidur ya, liburan gitu ya. Nah itu boleh kalian berterima kasih sama diri sendirinya. Itu mah tergantung kalian itu sukanya seperti apa. Lalu telepon ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat ya, yang dianggap menurut kalian itu berjasa atas kemajuan hidup kalian. Orang tua, mau teman, mau siapapun ya. Nah itu. Yang terakhir, karena identitas kita berbeda-beda, kalian dari sekarang wajib membuat apa? Ini tahu? Galeri diri itu apa sih? Contohnya CV ya. CV itu bukan karena kalian, boleh sih yang dari sekolah SD-nya di mana, TK-nya di mana, SMP-nya di mana. Nanti tuh ada hobinya apa, makanan kesukaan. Kalian suka tuker-tuker binder nggak? Kalau zaman ibu dulu suka ada binder, masih gitu? SMP kalian? SD, oh SD ibu, SD iya SD sih tuker-tuker binder, ngasih 1 lembar ke anak orang, terus nanti dikumpulin.
Nah itu maksudnya kita tuh pengen tahu loh dia tuh sukanya apa ya. Ada nggak kesamaannya dari kita kesukaan. Terus makanan apa sih yang nggak disukai, lagu dulu mah lagu favorit, film favorit yang kayak gitu ya. Nah daripada kita tahu yang teman, kalian mending bikin yang kalian sendiri. Fungsinya buat apa ya? Buat diri kalian. Lucu loh kalau kalian bikin waktu SD, terus kalian bikin lagi SMP, bikin lagi sekarang. Sekarang lihat yang SD beda nggak? Dulu kalian sukanya apa? Oh dulu aku sukanya jus jambu, sekarang mah aku sukanya chat time gitu ya, udah nggak musim jus jambu. Nah itu tuh sesuatu hal yang harusnya tuh kalian bikin dari sejak dini. Kalau misalnya buat kerja, nanti CV ini bisa dilampirkan di lamaran kerja kayak gitu ya. Ini salah satu bukti cinta kalian terhadap diri sendiri. Kalau CV itu ya kalian juga bisa menampilkan jati diri kalian, maksudnya biar semua orang itu tahu gitu, aku tuh sukanya ini, aku tuh nggak sukanya ini. Intinya dari materi ini mudah-mudahan kalian makin bisa ngehargain diri sendiri. Mau apapun usahanya kalian itu udah secapek mungkin, tapi ternyata hasilnya nggak semaksimal itu, ya nggak apa-apa, hargain aja itu kemampuan diri sendiri itu sampai segitulah. Sekian aja dari Ibu. Pimpin doa dulu sebelum selesai. Sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.